Halo semuanya, selamat pagi. Udah lama banget ya nggak bikin konten YouTube ya, terus tiba-tiba aja nongol gitu. Jadi hari ini saya akan melakukan 10,000 calorie challenge. Jadi saya akan makan sebanyak 10.000 kalori dalam satu hari ini. Kenapa saya mau melakukan ini? Sebenarnya ya karena penasaran aja sih, penasaran rasanya gimana ya makan 10.000 kalori. Dan karena lagi lean bulk, jadi lagi naikin sedikit demi sedikit. Sekarang makan di angka 2.800, kadang-kadang ya sampai di 3.000 lah. Belum pernah nyobain sampai 10.000 kalori dan pengen ngerasain aja gitu, kayak 10.000 kalori tuh rasanya gimana sih gitu. Oke, ini udah jam 6.30, kita akan makan yang pertama kali. Oke, let's go. Sebelum saya lupa, teman-teman jangan ikutin challenge ini ya, jangan diikutin, tonton aja, gunakan sebagai ya hiburan aja, tahu aja gitu, oh 10.000 kalori ternyata segini nih. Apalagi buat teman-teman yang mau naikin berat badan, terus kayak gue makan 10.000 kalori biar lebih cepat naik berat badannya. Jangan seperti itu. Oke, ini bukan cara yang tepat. Kalau kalian mau naikin berat badan, ada metodenya, ada caranya ya. Jadi nggak dengan tiba-tiba makan 10.000 kalori ya, intinya seperti itu. Oke, jangan diikutin, jangan diikutin ya. Biasanya saya makan di angka 3.000 kalori itu udah mulai terasa kenyang gitu. Apalagi ini 3 kali lipatnya kan, kira-kira 10.000 kalori. Jadi kayaknya saya perlu makan lebih cepat di awal. Jadi yang biasa saya makan pertama itu jam 8-an, jam 7-an. Nah sekarang saya harus makan di jam 6.30-an, jam ya pokoknya mendekati jam 6 gitu lah, saya udah harus makan. Jadi ya pagi-pagi yang paling cepat, paling gampang mie instan dulu gitu. Jadi nanti barulah kita lihat pelan-pelan ya makan apa lagi. Ya ini kurang lebih udah dapat sekitar 1.000-an ya. 2 bungkus mie instan, habis itu 1 telurnya saya masukin campur ke dalam bareng, terus 2-nya lagi nanti kita akan goreng dengan minyak, jadi ya biar kalorinya juga naik. Bikin whey dulu nih, tapi bukan buat saya, tapi buat si Lucy. Karena kalau dilihat-lihat, kecukupan proteinnya si Lucy itu emang agak kurang. Jadi akhirnya kita tambahin 1 serving whey di pagi hari. Nah biasanya sih saya juga minum, cuman ya karena hari ini mau melakukan challenge ini, jadi ya tidak dilakukan ya. Nah merek whey protein yang saya gunakan sekarang adalah Puro. Teman-teman kalau mau coba langsung aja ke websitenya www.puro.id, gunakan kode promo saya untuk mendapatkan diskon. Oke? Nah, yang sebelah sini bisa buat snack atau bisa buat sayur-sayuran. Pagi-pagi sudah dipajak saya. Dibangun. Bisa simpan baju kayak. Tuh bisa di KonMari tuh dagingnya nanti. Kece sih, kece nggak Aska? Kece ya? Kece sih. Oh ya, anak satu kita satu lagi mana ya? Anakku yang pertama. Pagi ini kan udah makan, tadi hitung sekitar 1.000 kalori lah hampir ya. Dan jujur sih sekarang udah kenyang sih. Ini kayaknya kalau nggak makan sampai siang pun kuat loh sebenarnya. Cuman kayak harus maksain kan. Ya karena harus ngejar 10.000 ini, jadi ya nanti habis ini harus makan lagi. Tapi kayaknya nggak bisa makan yang asin lagi deh. Kayak agak enek gitu makan asin. Kebayang nggak sih enek makan mie instan? Sumpah. Aku juga gitu kok kalau makan 2 bungkus biasanya. Iya kalau makan 2 bungkus kenyang on gitu. Jadi habis ini kemungkinan saya bakal beli-beli yang manis. Sudah ada di pikiran sebenarnya. Hari ini hari Sabtu kebetulan, jadi nanti jam 9 ada seminar dengan Apki, dan nanti malam jam 7 malam ada webinar yang saya selenggarakan bersama dengan Coach Vic tentang tidur. Nah ini teman-teman nih kalau mau ikutan nih masih bisa ikutan nih ya. Jadi kita melakukan webinarnya untuk 3 minggu ke depan. Jadi hari ini tanggal berapa sih? 14, 21 dan juga 28. Jangan takut karena teman-teman nanti kalau misalnya beli yang 1 paket yang tanggal 14, teman-teman juga bisa dapatkan recordingnya. Jadi teman-teman tinggal ikut yang recordingnya, nanti ikut yang tanggal 21 dan 28. Masukin promosi aja nih. Ya begitulah intinya. Kerjaan hari ini kurang lebih seperti itu. Iya sayang. Sambil bikin-bikin konten juga, sambil bikin siapin beberapa project yang harus diselesaikan. Dan begitulah. Habisnya kita bakal beli sesuatu. Jay, mau ikut nggak? Dedi mau pergi beli kopi, mau ikut nggak? YouTube-nya habis, baru
lagi satu lagi apa? Java chip frappuccino-nya kak satu. Java chip frappuccino ukurannya apa nih kak? Venti. Yang venti ya? Pakai Iya. topping karamel? Nggak usah, tapi pakai whipped cream. Takut. Ada lagi tambahan ya kak? Itu aja. Makanannya nggak sekalian? Nggak usah. Jadi ada Java chip venti satu normal ya? Yes. Bayar apa terima kak? Thank you. Thank you. Ini meal kedua kita. Java chip frappuccino with whipped cream. Sama nanti saya akan tambahin satu cake. Salah satu cake terenak kalau bukan yang terenak di Batam. Kita sampai rumah dulu lah ya. Oke, sudah selesai mandi. Kita udah beli meal kedua kita. Setelah saya cek tadi, kalori yang kurang lebih ya sekitar 570-an, 580-an. Tambahin whipped cream, nanti saya akan tulis juga. Tambah whipped cream kira-kira berapa. Berarti udah dapat sekitar 1600-an kalori. Dan ini sekarang kita mau ikutin seminarnya Apki, udah sedikit telat. Let's go. Oke, ini meal ketiga ya berarti ya. Ya ini meal ketiga. Jadi ini adalah carrot cake dari salah satu cafe terbaik di Batam. Cake favorit saya juga. Jadi pas ulang tahun juga saya mintanya khusus harus makan cake ini. Ini enak banget cake-nya. Kalorinya kurang lebih adalah sekitar 500-an. Jadi dulu udah sempat bikin carrot cake dan udah tahu beberapa bahannya. Kita pakai krim-krim yang hampir-hampir sama juga. Jadi kalorinya kurang lebih itu sekitar 500-an kalori per slice-nya. Jadi ya itu sebagai patokan. Karena hari ini targetnya adalah kalori yang lebih tinggi, jadi 10.000 kalori. Room for error-nya juga lebih gede. Jadi nggak perlu takut terlalu banyak salah, nggak perlu terlalu teliti-teliti banget. Jadi selisih 100-200 kalori itu nggak terlalu masalah. Pertanyaan bagus dari istri saya barusan. Kenapa saya langsung 10.000 kalori? Kenapa nggak mulai dari 5.000? Iya juga ya. Ini jam 12-an dan masih dapat 2.000-an kalori doang. Terus kayak gila, kenyang loh. Abis ini tapi kita harus tetap laksanakan. Kita harus cobain challenge-nya ini. 10.000 gimana ya kira-kira ya? Enjoyable nggak? Masih bisa dinikmati nggak? Kalau tadi pagi kan makannya asin kan? Yang mie instan kan, terus kayak makan mie instan itu kayak yang asin, setelah itu jadi kayak enek, gak mau makan yang asin, jadi pinginnya manis-manis doang. Nah tadi pagi kan udah makan yang manis tuh, frappuccino sama carrot cake-nya. Nah sekarang kayak udah nggak pingin apa-apa lagi. Dua-duanya udah enek gitu sejujurnya ya. Yang asin enek, yang manis juga udah enek gitu. Tapi kayak yang makan siang ini kan rencananya makan steak kan, udah disiapin dagingnya. Nah jadi mungkin doyan ya. Habis itu kita juga udah beli boba yang sebenarnya nggak gitu pingin, tapi karena istri pingin jadi ya udah deh kita beli aja. Yang malam aku udah fix, malam itu nanti sambil webinar aku sambil nyemil satu makanan nanti tunggu aja. Martabak. Ada deh. Cari yang makanannya kecil tapi kalorinya gede. Iya ya itu energy density. Jadi konsepnya agak terbalik. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menurunkan berat badan, kita mengejar yang namanya energy density-nya rendah. Jadi kepadatan energinya itu lebih rendah. Jadi dalam satu volume yang sama, energi yang didapatkan itu lebih sedikit. Perbandingan paling gampang adalah kita bandingin air putih dengan susu misalnya. Jadi dengan volume yang sama 200 ml, energi yang didapat dari air putih itu 0 kalori. Sedangkan dari kopi susu ya mungkin sekitar 200-an lah kalorinya. Nah jadi kepadatan energinya air putih itu lebih rendah. Kebalikannya saat saya mau melakukan challenge 10.000 kalori ini, saya harus cari yang kepadatan energinya lebih tinggi. Nah, jadi ya itu sih tantangannya. Tadi ada yang bilang di Instagram kan, "Dok, minum aja olive oil gitu." Ya bisa sih, tapi kan nggak seru. Masa minum olive oil doang gitu. Tapi mungkin nanti kalau udah kepadatan minum aja olive oil. Ya sudah, saya masak dulu ya. Bye. Jujur capek nih makan sih banyak ini, capek.
Oke, tapi kayaknya setelah ini kita bisa makan yang lebih manis-manis, minum minuman yang lebih segar, manis, lots of sugar I guess, untuk bantu tambahin kalorinya. Karena ini kayaknya setengah aja belum nyampe cuy. Masih perjalanan yang panjang ya, masih setengah hari, ini masih jam 12. Udah setengah 2. Dan ini baru dapat 3.500 kalori. Bisa nggak tuh sampai malam 10.000? I know, 3.500 kalori sekarang. Dan ini udah pesan boba. Untuk yang merek ini agak sulit sebenarnya karena nggak ada patokannya. Jadi akhirnya pakai merek satunya. Jadi ini kurang lebih kalorinya kita kira-kira aja kurang lebih sekitar 300-an kalori. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena saya lagi istilahnya surplus ya 10.000 kalori, room for error-nya, salahnya itu boleh lebih panjang gitu. Kalau misalnya teman-teman lagi defisit, room for error-nya nggak boleh terlalu banyak. Contohnya teman-teman lagi defisit kalori 1.500, terus salahnya selisihnya sampai 100 kalori. Nah itu kan gede banget tuh, 100 per 1.500 dibanding dengan 100 per 10.000 kalori. Nah jadi room for error-nya nggak boleh terlalu panjang. Jadi 3.500 tadi, tambah ini 300, jadi 3.800. Rencananya tadi kan cuma nasi putih doang kan ya, nasi putih sama steak kan. Terus short plate-nya udah dikeluarin juga. Ya udahlah, short plate 250 gram, tambah nasinya goreng, minyak butternya sampai 20 gram, sama steak lagi di atasnya. Oh gila sih, enak men. Ini hari ini kayaknya habis 1 juta ada kali makan. Ada loh, habis 1 juta loh kayaknya. Lebih mikirin itunya daripada kalorinya sebenarnya. Sekarang jam berapanya? Hampir jam 2. Nanti jam 4 kita akan latihan. Hari ini latihan pull. Lalu ternyata miskom sama istri. Jadi saya kira dia pengen yang coklat mousse, tapi ternyata dia nggak cocok. Dia minum sedikit ya. Jadi anggaplah saya minum setengahnya juga, kurang lebih. Yang chocolate drink ini, saya nggak tahu sih kalori pastinya berapa, tapi yang pasti ini kebanyakan sih ya gula, habis itu coklat bubuk harusnya, dan ada sedikit mousse-nya di atas. Jadi kalorinya juga kurang lebih ya sekitar 200 sampai 300-an juga lah kira-kira. Karena sayang ya udah saya yang minum akhirnya. Oke, lumayan begah ya bun. Beneran, ini udah masuk hampir 4.000 kalori. Dan ini udah jam 3 lebih. Ini kebetulan yang ini nggak mau bobo. Laska, kenapa kamu nggak mau bobo? Jadi saya bawa jalan karena saya juga emang begah. Kerja juga nggak bisa terlalu fokus gitu, kayak nggak enak aja dulu. Dalam hitungan ketiga Anda akan terlelap. 1, 2, 3. Oke, latihan hari ini selesai. Mohon maaf nggak berbusana ya dari baju, nggak pakai baju karena panas gerah. Udah selesai latihan hari ini dan kita sudah menentukan mau makan malam apa. Harusnya cukup banyak ya karena mau ngejar, karena ini baru berapa ribu kalori, masih ada jatah. Ini setengah aja belum nyampe, jadi masih ada jatah yang harus dikejar. Jadi makan malamnya sedikit banyak. Setelah itu akan ada 1 cemilan lagi untuk menemani webinar malam ini. Dan mungkin kalau itu belum cukup juga, setelah webinar kita akan makan lagi. Jadi kita lihat. Oke, ini setelah olahraga ini jadi lebih nggak terlalu enak, nggak terlalu begah lagi masanya. Jadi kayaknya masih bisa kita tambah lagi kalorinya. Oke, sikat. Makan malam ini adalah McDonald's. Jadi pesan McSpicy, tapi kita bikin double patty-nya. Terus kentang gorengnya 200-an gram ya, 198, ada 200 gram lah kira-kira kentang gorengnya. Terus minumnya ini, minuman baru, soda gembira. Ini kira-kira mungkin kalorinya ya sekitar berapa milinya Sprite ini, mungkin tambahin sedikit ini sirupnya. Nanti kita pakai patokan si Sprite aja lah, kira-kira berapa mili. Oke?
Oke, sudah hampir jam 7. Jadi kita akan siap-siap webinar bersama dengan Coach Vic. Dan ya ini makan yang terakhir rencananya sebenarnya. Jadi ada martabak manis. Ini patokannya aja lah kira-kira ya, kita pakai yang di MyFitnessPal. Kurang lebih sekitar 450-an gram, berarti ya dapat sekitar 1000-an kalori lah kira-kira. Untuk satu ini semuanya. Nah ini bakal saya makan sambil webinar. Terus saya juga udah siapin susu coklat dari Kin. Enak banget, bener-bener enak banget susu coklat dari Kin. Nah ini ada sekitar 500 ml, setengah liter. Kita bakal minum juga. Oke, udah jam 22 dan masih webinar Coach Fit. Sorry Coach, nggak habis, nggak bisa, udah perut udah nggak bisa, nggak kuat. Jadi ini tinggal satu potong, nanti bakal kita potong satu potong, nggak kuat. Ampun, 7000 kalori. Ampun. Buat kamu ya. Oke, nggak kuat. Jujur sekarang sih nggak kuat. Nggak tahu ya nanti. Masih bisa tuh yang kayak asam-asam seger itu masih bisa. Tapi kalau kamu suruh aku makan yang kayak enak lagi, martabak, nggak kuat. Jujur, Eke nggak kuat. I'm finished. 10.000 kalori challenge. Oke, kita lanjut webinarnya dulu ya. Ingat buat teman-teman yang masih mau ikutan webinarnya, masih bisa banget. Jadi masih ada 2 live session. Yang sesi hari ini teman-teman bisa dapetin via recording. Oke, jadi teman-teman silahkan beli yang full package. Nanti yang hari ini recording, nanti yang 2 masih bisa ikutan secara live. Berguna banget, benar-benar berguna banget. Mata saya terbuka mengikuti webinar ini tentang tidur. Detail pendaftarannya semuanya saya tulis di description box dan juga di kolom komentar di bawah. Oke, check it out. Selamat pagi semuanya. Hello, good morning Jay. Jadi tadi malam nggak sempet video lagi, mohon maaf. Jadi total kalorinya ya masuk iya, akhirnya cuman 7.100 kalori. Jadi challenge-nya gagal. Ya udah sih, rasa penasaran udah terobati dan udah tahu juga rasanya seperti apa. Aduh, udah hampir jatuh dia. Sini kamu sini, putar balik. Enggak, jangan senyum aja, kamu sini. Sini. Oke, barusan timbang berat badannya dan hasilnya cukup mencengangkan untuk saya juga. Jadi kemarin kan 74,4 atau 74,5 saya agak lupa. Hari ini 76,9 kg dan agak kaget karena naiknya 2 kilo lebih. But ya, nggak masalah sama sekali. Sama seperti yang sering saya bilang sama teman-teman juga. Kalau kita makan cuman kayak apa ya, sayur-sayuran atau kita nggak makan selama 1 hari gitu ya, ya berat badan kita akan turun. Tapi apakah berat badan kita akan tetap turun untuk jangka panjang? Belum tentu kan sebenarnya. Ya sama juga seperti ini, saat kita makan banyak banget 10.000 kalori, 7.000 kalori seperti saya gagal ya. Ya berat badan kemungkinan besar akan naik, tapi setelahnya kalau misalnya kita sudah kembali ke pola diet kita yang sebelumnya, ya berat badan itu otomatis akan turun terus. Ya anyway, that's it for the vlog. Jadi terima kasih udah nonton sampai akhir di sini. Jadi kalau misalnya kalian punya ide challenge atau eksperimen apa yang ingin saya lakukan, boleh banget. Oke, beritahu saya. Mungkin kayak yang dari kemarin kepikiran sih kayak cobain makan nasi padang selama seminggu misalnya atau selama sebulan tapi masih defisit kalori, bisa apa enggak. Tapi kayak mikirin makan nasi padang selama 1 minggu kayaknya kok Oke, sekian video hari ini. Thank you so much udah nontonin. Ya, kalau misalnya kalian suka, like, subscribe. Kalau misalnya kalian mau dapetin info tentang diet dan fitness yang lebih cepat sekarang di Instagram, di YouTube saya usahain bikin lebih banyak lagi. Oke, bye bye semuanya.